Ya, kita tinggal mencari jumlah banyak dan jumlahnya. Banyaknya adalah 30, jumlahnya ada 367. 3675. Tinggal kita bagi. Ya, 102,5 ya. 122,5. Jadi peluang jawabannya adalah A, D, dan E ya. Tinggal mencari sekarang untuk data satunya lagi. Ini sama, cari nilai tengahnya ditambah 118 dibagi 2. Jangan sampai lama di bagian menghitung. Jadi harus menemukan tips-tips dan trik hitung cepatnya ya. Kalau ini tinggal ditambah 5. Tinggal tarik ke bawah, biar nggak semua diketik ya, dibuat otomatis. Kemudian sama, berarti 2, 4, 9, 7, 5, 3. Dikalikan dibagi 30. Masalah kemarin ketika kuis, kenapa masih salah? Kurang waktu mungkin? Apa kesulitan membaca soal? Atau salah memahami dalam menghitung tanda kelas? Mbak, umpan baliknya? Grogi nih kok Pak. Oke. Iya. Kan berhadapan dengan komputer aja ya, nggak bisa grogi. Jadi sebelum jawab soal, tarik nafas ya, bila perlu pranayama ya, biar tenang. Ada pertanyaan? Ini bukan masalah yang sulit ya, karena hanya menerapkan rumus ya. Kalau adik-adik sudah belajar taksonomi belum, ini hanyalah C3 ya, menerapkan dari pengetahuan yang sudah adik dapatkan saat perkuliahan. Jadi tidak ada, belum sampai ke hot ya, belum ada yang disembunyikan sih. Levelnya masih level C3. Ada pertanyaan? Bisa lanjut? Bisa Bapak. 7 saya lewati ya karena sebanyak yang sudah benar. Nah, sekarang 8. Nah, jadi masih datanya adalah autentik ya. Bukan karangan. Nah, harapannya sih pengetahuan kita luas jadi ya. Jadi kita orang matematik, diberikan angka harus respon ya. Dan kalau ada hal aneh bisa kita langsung jadikan suatu penelitian ya. Kan ada banyak ajang ya, ada PKM sekarang ya. Kemudian LK, lomba karya tulis ilmiah ya. Jadi kita di matematik sebenarnya peluang untuk itu tinggi sekali. Karena di sekitar kita tuh data bertebaran. Jadi kaitkan dengan yang kita pelajari, kemudian berikan interpretasi, jadikanlah sebuah karya ya. Ya dasarnya sebenarnya tidak terlalu susah, statistik deskriptif sudah mencukupi untuk melakukan analisis suatu data. Oke, kita sekarang cek soal nomor 8 ya. Nah, ini adalah Satgas Covid ya. Satgas Covid di Bali. Nah, ini infografis yang diberikan ya. Kalau adik-adik mau cek di webnya, bisa langsung ya di coronavirus apa saya lupa. Bisa di Google. Jadi setiap hari ada update-update informasi dari Satgas Covid. Nah, coba perhatikan sekarang di bagian, karena di sini pertanyaan terkait dengan 9 kabupaten atau kota ya. Nah, dan tulisannya jelas. Yang ditanyakan adalah
Berdasarkan data di atas, Kodia yang berada pada kuartil atas. Nah, kuartil atas berarti dari Q3 ke atas ya. Nah, sekarang dari 9, kalau datanya 9, Q2-nya berapa? Data ke 5 ya. Nah, sekarang tinggal urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Nah, apa dasar mengurutkannya? Pertambahan kasus baru ya. Misalkan ada banyak data, banyak keterangan dari tabel ya. Dari kolomnya itu ada perhatikan di sini fokus pada pertambahan kasus baru, konfirmasi transmisi lokal ya. Nah, mana data yang merupakan update status baru dari transmisi lokal. Ya, konfirmasi pertambahan. Jadi data yang relevan adalah data ini. Pertambahan kasus konfirmasi transformasi lokal. Nah, ini TL ya, transformasi lokal. Ini ada penularan dalam negeri, ini penularan luar negeri ya. Nah, lokalnya ini. Berarti adik-adik gunakan data ini, TL, untuk mengurutkan ya. Nah, dari yang paling rendah ke paling besar. Oke, jadi sekarang perhatikan di paling rendah itu ada Buleleng dan ya ada Karangasem dan Bangli. Karangasem, Bangli. Kemudian di atasnya ada dengan kasus 1 Klungkung. Ya, makanya Buleleng kan kemarin sempat sudah mewacanakan mau tatap muka ya, karena sudah masuk zona hijau ya. Beda dengan Badung ya, Badung sampai sempat ada PPKM. Jadi dibatasi oleh yang keluar dan masuk Badung. Oke, saya lanjutkan. Buleleng. Nah, ini yang paling berikutnya besar adalah Jembrane. Ya, wajar ya, Jembrane adalah pusat masuk. Itu masuk Bali ya. Nah, berikutnya Tabanan. Tabanan. Bandung dulu ya, Bandung, waduh. Tabanan. Gianyar. Kemudian setelah Gianyar, Bandung, baru Denpasar. Oke, berarti dari ini adalah kuartil 1, 2, 3. Ini kuartil 2, ini kuartil di sini ya, di pertengahan ini ya. Ini kuartil Oke, sepertinya sistem saya yang bermasalah dengan koneksi ya. Saya lanjutkan. Ini adalah kuartil satunya. Dengan demikian, yang berada di kuartil 3 ke atas adalah Badung dan Denpasar. Oke, cek jawaban kita. Jadi jawabannya adalah D ya, Badung dan Denpasar. Yang salah kemarin kira-kira penyebab kesalahannya kenapa selain faktor grogi tadi?
Halo, adik-adik. Coba diberikan dulu umpan balik, sehingga nanti bisa kita berikan ya tanggapan bagaimana semestinya ya kalau menghadapi soal-soal seperti ini. Yang merasa salah kemarin, penyebab kesalahannya apa? Coba diberikan saya umpan balik. Suara saya terdengar? Iya, Pak. Dengar, Pak. Ya, kalau didengar dijawab ya, yang ditanya. Semua benar ini ya, tapi di grafik tadi saya lihat rata-rata skor. Tidak. Di mana sebenarnya kesulitan membaca tabel? Salah tabel nih ke saya, Pak. Oh, salah gini. Kan sudah ada keterangan ya. Nah, itu dah ya, nanti hati-hati ya membaca tabel, apalagi Anda memberikan pernyataan atas data yang disajikan orang ya. Nanti Anda digugat ya. Jadi seumpama Anda dari tabel ini ya diberikan oleh Satgas Covid, Anda membuat pernyataan misalnya di media sosial, dia hanya menjadi kuartil atas, jadi kasus transmisi lokal baru. Ya Anda digugat ya. Tapi kalau Badung dan Denpasar per tanggal sekian menjadi kuartil atas dari transmisi lokal COVID, ya bagaimanapun orang menggugat ya tidak bisa ya karena Anda sudah bekerja berdasarkan kaidah ilmiah. Ya, jadi hati-hati data bertebaran, analisis yang Anda berikan itu harus benar ya. Jadi banyak kejadian ya, di pencemaran nama baik dan sebagainya karena mungkin salah menginterpretasi atau menganalisis data. Oke, tinggal 2 soal lagi. Coba kita lihat di soal nomor 9. Nah, masih berkaitan dengan ukuran letak. Di sini ada pernyataan yang bernilai benar. Jadi kembali ya membaca tabel. Jadi ada 2 tabel, satu adalah data nilai UN, yang kedua adalah data nilai data IPK ya. Jadi ada penelitian dari Alim ya 2016. Jadi ingin mencari hubungan antara nilai rata-rata ujian nasional dengan prestasi belajar mahasiswa pendidikan kimia UIN Wali Songo Semarang ya. Ya, jadi dulu ketika UN masih diterapkan ya, jadi saya sempat menjadi panitia SNPTN ya. Jadi adik-adik yang masuk jalur PTN melalui nilai raport atau prestasi, tentu adik-adik masih ingat ya. Jadi adik-adik melampirkan fotokopi raport di sana ya, atau mengunggah ke SIM-nya, sistem informasinya. Jadi rekam nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 ya. Dan ketika verifikasi ulang, kalian akan lolos, Anda melakukan verifikasi ulang ke kampus ya. Saya lihat banyak sekali nilai-nilai UN-nya dulu ya. Sampai 10 ya sempurna, kemudian 9 ya. Tapi ketika nanti kami di kampus mencari perwakilan mahasiswa untuk ikut olimpiade, saya panggil yang name-nya one-nya itu 10 deh. Takut dia. Nah, dari sana mungkin Alim tergerak ya, dari fenomena itu tergerak untuk ada enggak hubungan sebenarnya antara nilai UN dengan IP ya. Jangan-jangan nah, ya jadi kepekaan seorang peneliti. Adik-adik bisa juga begitu nanti ya. Jadi ketika sebuah skor yang seharusnya menjadi indikator, tetapi adik-adik menemukan fenomena yang berbeda, nah dari sanalah muncul sebuah masalah penelitian.
Seperti yang dilihat oleh Aldem ini ya. Nah, sebelum bergerak ke sana, jadi hal mendasar yang perlu kita pelajari terkait dengan letak kuartil di sini ya. Membaca tabelnya dulu. Di sini letak kuartil 1. Nah, nilai UN disajikan di tabel 1 ini ya. Letak kuartil di Q2 ya. Berarti 57 dibagi berapa kuartilnya? Dibagi 2 ya. Berarti terletak di frekuensi kumulatif bawah 28,5. Nah, berarti terletak di kelas ketiga ya. 23. Karena 28,5. Jadi kalau di 28 dia belum ya, di 28,5. Berarti dia terletak di kelas ketiga, sehingga pernyataan 1 salah ya. Kemudian pernyataan 2, letak kuartil 3 dari IPK. Letak kuartil 3 dari IPK berarti 57 dibagi 4 dikalikan dengan 3. 42,75. Berarti adik-adik harus mencari frekuensi kumulatif bawah sampai 42,75. 16, 23, 28, 38. Nah, berarti berada di kelas ini. 1, 2, 3, 4, 5. Di kelas kelima. Dia ada di kelas. Bapak, maaf, Nike, di Betul, rumus betul. Excel-nya ada kesalahan sedikit. Yang mana? Ini? Ya, itu dikasih kurung dulu, Pak. 57 dibagi 4 dikurungin, Pak. Iya. Soalnya Kira-kira sama atau beda kira-kira ya? Nah, sama ya. Nah, adik-adik kan sudah belajar juga hukum apa istilahnya? Kekuatan apa istilahnya? Kekuatan dari operasi ya. Jadi kali dan bagi itu berada pada tingkat yang sama ya. Sehingga nanti mana yang lebih dulu muncul itu yang dikerjakan ya. Jadi tidak masalah kurung atau tidak. Terkecuali nanti tambah di sini baru ya. Nah, baru nanti mana yang lebih dulu dikerjakan. Baru perlu kita kurung. Oke. Oh ya, di sini ada jebakan. Ternyata di sini kelas disusun dari besar ke kecil ya. Nah, berarti kebalik nanti ini ya. Nah, adik-adik harus menghitungnya dari bawah. Nah, mungkin di sini selain kecermatan membaca tabel, jadi kecermatan adik-adik dalam melihat ini. Jadi kuartil itu kan kuartil 1 itu diambil dari data yang terendah ya. Sementara di sini disajikan dari data tertinggi. Nah, di situ jebakannya ya. Mungkin banyak yang terjebak di sana. Ya, saya lihat begitu ya. Tadi saya hampir terjebak ya. Lupa mencermati bahwa data ini terurut dari besar ke kecil. Bisa kira-kira melanjutkan sendiri mengecek ini. Jadi jawabannya adalah E ya. Yang benar adalah 2 saja ya. Jadi nanti kumulatif bawahnya dari sini ya, dari kelas terendah dihitung ya. Paham kira-kira untuk soal nomor 9? Bisa dipahami? Oke, saya ulang ya. Nah, misalnya data ini ingin dicari kuartil 2. Berarti 28,5. Kita dari bawah berarti gerak ya. Mencari 28,5. 4, 17, 23, 29. Berarti dia ada di kelas
ketiga dari atas. Nah, di sini tulis kedua, berarti dia salah ya. Berikutnya masih di UN dulu ya, kuartil kedua. Kuartil kedua itu ada di kelas yang sama. Bagaimana ya cara menjelaskannya? Coba saya cek dulu untuk pernyataan nomor 2 ya. Nomor 2 ingin dicari kuartil ketiga dari IPK. IPK kan ini ya. Kuartil ketiganya berarti sama dengan 57 dibagi atau dikali 3 dulu dibagi 4. Nah, sekarang saya hitung dia dari bawah ya. Karena kita mau mencari kuartil ketiga. Di kuartil data terurut dari kecil ke besar ya. Coba kita lakukan bersama. Berarti di sini 8, 19, 34, 41. Nah, berarti ada di kelas 2 dari atas. Benar ya? Oke, adik-adik nanti bisa lanjutkan dengan cara yang sama, baik untuk mencari desil, kemudian kuartil 1, kuartil 2 ya. Untuk desil misalnya desil 6. Berarti 57 dikali 6 dibagi 10. Berarti ada di 34 ya. Untuk IPK, coba di 34 kita cek. Sampai di sini ada di 19. Nah, pas di sini 34 ya. Nah, ini. Berarti dari atas dia berada di kelas keempat. Sementara kuartil 2-nya ya harus cek lagi ya. Ada pertanyaan dulu untuk soal nomor 9? Ya mungkin di sini karena pernyataannya ada 4, seolah-olah ada 4 soal yang harus Anda cek ya. Mungkin kelemahannya di waktu aja untuk soalnya. Tabelnya ada 2, soalnya ada 4. Tapi disajikan dalam satu soal. Satu butir ya. Oke, soal yang terakhir. Nah, ini coba saya lihat di soal terakhir. Perolehan Anda adalah rata-ratanya 4 ya. Jadi dari 10 orang yang benar menjawab hanya 4 ya. Oke. Jadi masih pertanyaan tentang konsep. Median dari 10 pengamatan adalah 55. Nah, jika nilai semua data ditambahkan 5, maka mediannya menjadi 60. Benar atau salah? Benar, Bapak. Benar ya. Jadi tidak mengubah letak ya, karena data itu ditransformasi ya dengan perlakuan yang sama. Makanya nanti di statistik matematika Anda belajar transformasi data. Jadi digeser istilahnya. Berikutnya, jika ditambahkan sebuah data baru 55, maka mediannya adalah 55. Benar kira-kira? Benar. Ya. Jadi anggap jadi ini kan datanya ada 10 ya. 10 berarti nilai tengah dari data ke-5 dan ke-6 itu adalah 55. Tambahkan nilai baru di pertengahan, pas di pertengahan 55 yang tetap nanti medianya adalah 55. Jadi di sini benar karena kita hanya dibatasi 10 data ya. Jadi ketika ditambah data baru 55 ya itu menjadi median baru dan nilainya kebetulan sama. Lanjut.
Yang ketiga, jika data terbesar dan kecil ditambahkan 10, maka mediannya. Nah, ini belum tentu ya. Bisa benar, bisa salah. Yang nomor 4, jika ditambahkan sebuah data baru 57, maka mediannya 56. Belum tentu juga ya. Oke. Jadi yang pasti benar adalah 1 dan 2. Oke, sekian untuk soal kuis minggu lalu. Nanti sesuai janji saya, hasil kuis Anda tadi akan saya tambahkan yang kaputnya. Kaputnya saya akan tambahkan 10 orang peringkat atas tadi ya, 10 pada nilai kuisnya. Oke, saya ingin konfirmasi jika hadir mahasiswa yang bersangkutan, terutama yang skornya 0 ya. Mungkin apakah karena belum ikut kuis atau bagaimana, sehingga nah ya strip ini itu artinya tidak menjawab ya. Jadi karena soalnya pilihan ganda harusnya Anda mengisi ya, apalagi tidak ada pengurangan nilai. Ini sudah terurut ya dari besar ke kecil ya. Jadi kalau KKM-nya 70, ya lebih banyak yang tidak tuntas ya. Makanya tadi hasil analisis dengan menggunakan ukuran gejala pusat, jadi datanya itu masih kurva negatif. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Untuk pertemuan hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kemudian saya bahas tugasnya ya, tugas simulasi datanya. Saya ambil salah satu aja. Di sini dari Muhammad Abdul Ghani ya. Nah, perintah di tugas itu sebenarnya Anda disuruh membuat data dengan random ya. Dari Unram. Ya, di Excel ada perintah random ya, yang bisa Anda gunakan untuk membangkitkan data atau nilai secara acak ya. Nanti tinggal diberikan batasan randomnya. Jadi kalau di sini si Abdul membatasi randomnya dari 50 sampai 100. Berikutnya Abdul sudah menghitung banyak data dengan menggunakan count ya, median dengan formula med, kemudian modus dengan mode, min dengan average ya, kuartil dengan kuartile ya, dan seterusnya. Nah, mungkin yang kurang dari sajian ini data kelompoknya ya. Dan saya ingin juga melihat ya, mungkin karena perintah soal yang tidak jelas ya menuntut itu, tapi harapan saya sih Anda bisa melakukan lebih dari sekedar ini. Ada yang sudah melakukan sampai pengelompokan data? Biar saya nanti cek tugasnya. Jadi Anda harus selalu berusaha menampilkan hal lebih ya ketika membuat tugas ya. Ada yang sudah sampai pengelompokan data? Di sini kan masih data tunggal ya. Jadi poinnya tidak maksimal jadinya. Punya saya sampun nih Pak, dibuat tabel. NIM atas nama Putu Aulia Ciptari. Aulia. Nggih, Pak. Nanti saya cek ya, dan skornya langsung saya input ke sistem. Oke. Nah, ini bisa nanti adopsi punyanya Abdul tadi ya. Jadi adik-adik bisa menggunakan perintah ya. Random between bisa ya. Jadi untuk membangkitkan.
kan cukup ngeklik sekali, drag ya ke 100 sel. Lumayan menghemat waktu. Itulah fungsi dari aplikasi ya, membantu kita. Kemudian maksimal sudah, count sudah, minimal panjang kelas, log dari sudah. Nah, ini aturan SARGIS ya. 3,3 kali log D17 sudah. Diambil 7, diambil 10. Nah, mungkin kebetulan ini sudah intervalnya sudah bagus ya. Nanti kalau ada interval misalnya ini skor ya lebih dari 100, nanti bergeraknya dari atas juga boleh ya, tidak harus dari bawah ya. Sehingga nanti tidak ada interval yang melewati nilai maksimum. Paham yang saya maksudkan? Ini kan kebetulan 98 tertinggi ya. Kalau 100 jika misalnya sampai ya kan tidak masuk akal. Swastiastu Bapak. Oke, Aulia. Siap. Pak, mohon maaf. Oke. Dian dari perwakilan mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas GRI Mahadewa mau bertanya. Oke. Niki tugas Pak nggih. Niki tugas Pak nggih. Iya, tugas pertemuan 3. Pak, mohon maaf kami mohon maaf Pak, kami dari pendidikan ekonomi belum mengerjakan tugas ini karena kami baru join 2 minggu lalu Pak. Oh gitu. Untuk kuisnya sudah atau belum? Belum Pak, kita baru join pas tanggal 10 nanti kalau nggak salah waktu nikah. Nanti saya ginikan ke Pak. Gini ya, koordinator kami ya Pak Prof. Sudiarte. Ya. Kami mohon maaf Pak, bisa menyusul atau gimana Pak? Ya, itulah. Nanti saya minta waktu untuk koordinasi dengan koordinator. Sementara ikuti aja. Sukses sama Pak nge. Oke, lanjut untuk tugas dari Aulia. Nah, di sini sudah menggunakan formula ya, jadi panjangnya 8. Jadi kalau bisa ini langsung ambil dari sini ya. Kunci deh. Sehingga tidak peluang salah ketik, salah input itu terhindarkan ya. Jadi panjangnya adalah 8, sudah benar. Kita memasukkan formulanya. Kemudian ini akan ya, saya juga baru tahu ini ya. Jadi saya dapat ilmu dari Aulia. Jadi membuat kelas dengan menggunakan concatenate. Ya, nanti silakan dieksplor apa maksud dari perintah ini. Menurut saya sih itu mencantumkan ya kayak perintah print gitu. Lanjut, kemudian ada ini tanda kelasnya sudah benar, formulanya, frekuensi. Nah, di sini adik-adik yang lainnya yang belum paham cara mencari ini, mentabulasi, selain count it yang sudah kita lakukan minggu lalu, bisa juga dengan frekuensi ya. Jadi frekuensi, coba dicek ya. Frekuensi dari data array ini, kemudian bin array dari Aulia bisa dijelaskan formula ini? Nah, biasanya sih saya gunakan count. Iya. Gini Pak. Kalau turun pakai formula frekuensi Nike, dia langsung ngitung frekuensi kumulatif Pak. Jadi saya ngide gitu Pak, soalnya
dari waktu simulasi pertama juga kayaknya atau simulasi kedua kayak gitu terus Pak. Jadi saya ngide gitu dikurangi dari kumulatifnya. Gitu. Untuk adik-adik yang lain, ada yang menggunakan formula yang berbeda? Mohon izin Bapak. Kalau Silakan. saya itu di bawahnya F itu saya labur dulu, kemudian pakai frekuensi, kemudian di labur ininya bagian tabel array-nya, dan kemudian Ctrl Shift Enter Pak. Demikian Pak. Di blok maksudnya labur nih? Iya Pak, di blok. Berarti formulanya apa di sini? Di bawah frekuensi itu di blok semuanya sampai ke bawah, kemudian pilih frekuensi, kemudian di blok bagian table array-nya, kemudian ditambahkan dengan batas atasnya, selanjutnya Ctrl Shift Enter. Demikian Pak. Masih menggunakan perintah frekuensi ya. Jadi frekuensi di sini, ini frekuensi 6 atas kurang dari ini, aku langsung urut ya. Ini frekuensi kumulatif bawah nih ya. Berarti Aulia bergerak dari sini ya. Kalau perintah frekuensinya sendiri ada enggak? Ada yang menemukan? Ini benar ya. Saya di sini ingin mengeksplor ada enggak perintah yang lain ya. Karena ya, di sini ya memang kumulatif bawah yang dicari ya. Jadi number of score less than or equal to 70 dan seterusnya. Oke, jadi perintah yang ada dan itu kalau dalam bahasa metode statistika, frekuensi yang dimaksudkan di sini adalah frekuensi kumulatif bawah ya. Jadi bisa gunakan itu. Tapi otomatis ya, jangan nanti satu persatu ya ngitung ya. Oke. Sudah, tinggal mencari ukurannya. Ini bisa. Ini sudah. Nah, kebetulan sudah benar ya. Tingkat telitiannya adalah 1, berarti batasnya kurang 0,5 ya. Saya rasa sudah bagus ini ya. Untuk Aulia yang merasa belum selengkap ini, ya mungkin skornya tidak optimal ya. Itu untuk hari ini. Ya, sebentar lagi saya ada kuliah juga jam 7. Saya berikan waktu 5 menit lagi. Jika ada hal yang ingin ditanyakan dari adik-adik terkait materi hari ini. Ada? Dari saya belum, Bapak. Ya, nanti jika ada bisa post lewat WA ya. Dari Bu Dewi, bentar Bu. Astong karo Bapak, lancar-lancar manten itu. Terima kasih Bu ya, sudah terus ini join full time mendampingi adik-adik di sini. Oke,
Semuanya sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ada atau tidak? Dari saya tidak, Pak. Untuk saat ini belum, Pak. Oke, jika sudah tidak ada, saya rasa cukup untuk hari ini ya. Nanti minggu depan sebenarnya sudah UTS, kemudian hari Seninnya Pak Pasa sebenarnya mengisi kembali untuk kelas UNRAM ya. Sama juga, tapi di sana membahas tentang penyelesaian dari kuis bab 4 ya, dan bab 5. Nanti itu direkam, Pak Pasa akan men-share rekam video pembahasannya. Nanti itu bisa dijadikan sebagai bahan persiapan untuk menghadapi ujiannya. Jika tidak, kembali saya ucapkan terima kasih pada Bu Dewi dan seluruh adik-adik di sini yang sudah sangat antusias ya mengikuti perkuliahan hari ini. Dan saya akhiri dengan selamat malam. Ya, adik-adik, untuk perkuliahannya sudah bisa kita akhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dewi dan selamat malam untuk semuanya ya. Saya izin untuk live. Tinggi Bapak, terima kasih bimbingannya, semua banget. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Untuk ekonomi nanti diinformasikan lewat grup ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak. Izin live.